Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Hamba dipimpin karena perintahmu langsung terus di langit. Engkau berkata, Kurapi kamu seperti Kaisar Kores bangun Petra di Yerusalem. Demi jualan engkau terus di langit untuk diberi kuasa. Engkau mengatakan, aku beri kamu kuasa walaupun kamu tidak mengenal aku, untuk mengembalikan kuasa zaman Kisah Rasul. Maka Tuhan hamba berdoa untuk mereka, siapapun yang sakit apapun Tuhan tolong sembuhkan. Orang biarkan setiap kata kalimat penuh kuasa. Dan kami doa, hamba sangat nangis orang sakit, orang miskin bahkan, agar berkati, agar siapapun yang datang sakit disembuhkan, agar mereka semua yang utama jadi warga surga. Karena hamba engkau latih lihat pasti jemaat 13 sangat besar di surga. Kalau hamba dusta neraka, maka kami serahkan dalam nama Bapa, Roh Kudus, siapapun sebanyak setahun dan siap rumah, agar mereka jadi warga surga. Engkau menterahkan mereka, agar warga mereka diselamatkan, punya rumah di bumi dan di surga. Siapa yang sakit tolong sembuhkan. Kami doa, urapi kami semua, agar kami jadi warga surga, agar tidak seorang pun terhilang. Karena hamba pernah nangis lihat orang neraka. Maka engkau memberi hadiah besar, yaitu jemaat 13 menjadi warga surga. Kalau dusta lempar ragam, siapapun yang dusta dibiar patahkan. Siapapun bangsa buat virus menghancurkan bangsa lain, layak dipatahkan, layak dihancurkan, karena membuat sengsara banyak manusia. Kami doa, kami serahkan setiap mereka yang sakit tolong sembuhkan. Amin. Karena sahabat perintah sejak pertama diberi kuasa. Cuma telepon orang di Amerika pun difonis, ya ada 5 tumor di perutnya, ada bayinya. Saya telepon, cuma melalui telepon lihat acara saya, akhirnya juga bisa disembuhkan. Sudah saksi di Kijanias, saksi Ibu Lina, saksi di, dan demikian juga dari Australia, sudah juga yang bayinya ada kanker, harus dikeluarkan. Saat semua telepon, kamu keluar sakit, kamu anakmu selamat lahir dengan selamat. Sudah saksi di pada saat ini berkali-kali. Maka demikian juga kan doa, ada bahkan orang yang sudah koma 3,5 tahun di Amerika, cuma minta 1 watt per jaman ke Jakarta, akhirnya juga sana kesaksiannya disembuhkan. Bahkan datang dari Amerika, orang mau dioperasi pun ke Jakarta disembuhkan. Orang dari berbagai negara, bahkan dari negara yang anti Kristus. Sangat enaknya pun negaranya, kenapa? Karena di negara itu orang Kristen ditangkap, di penjara, akhirnya bisa terhilang. Makanya pun negara mana, karena kasihan negara tertentu antikris sangat kejam. Maka satu dua, Tuhan lindungi kita, lindungi Tuhan umatmu supaya tidak akan terkapar, tidak akan sengsara dan sebagainya. Jadi selesai ini organisasi pun sudah 3-4 orang di TPS yang mula-mula miskin. Saya doakan agar dulu rumahnya di garasi itu, saya doakan sampai punya pabrik banyak, mobil banyak, akhirnya dia keluar. Padahal kalau orang dikirim ke TPS maksudnya, ya bebas dari operasi, bebas dari penyakit, juga dulu miskin berkati, akhirnya dikirim ke siapa? Anda akan bersama saya ke Masusi. Kalau saya sudah mereka, saya punya tugas bahwa Anda kemasukan apa? Hadiah Tuhan waktu saya menangis lihat orang neraka. Saya coba Tuhan hamba ke neraka, kamu surga.
adanya apa? Ada sadikan yang Tuhan sudah lihat teori pasilat jemaat 11 sangat besar suka. So, kalau saya dusta kerana siapa dusta bilang suka tapi nipu harus dihancurkan karena dusta itu anak iblis. Tuhan yang berkata orang dusta anak setan dia kecaman orang dusta itu yaitu masuk neraka. Jangan hati-hati, jangan dusta, jangan nipu. Maka Tuhan perintahkan saya tidak mau dusta, tidak menipu, tidak curi dan sebagainya. Maka waktu saya dipilih Tuhan, seorang anak itu dipilih Tuhan, belum baca Alkitab, belum tahu firman Tuhan. Kalau kita baca di sini, perlu ada iman untuk Anda ke surga. Di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan itu tergantung keselamatan ke surga dan iman Anda. Seorang anak itu sejak kecil maka Tuhan pakai saya kenapa? Sejak umur kurang 10 tahun saya minta ke surga kepada Tuhan. Saya minta ke surga. Tuhan hamba tidak mau ke neraka. Karena ibu saya baca buku kalau ke surga sulit bisa terpleset masuk jurang ke neraka. Saya sebagai anak kecil, saya ketakutan. Saya bilang ibu kita minta Tuhan ke surga. Saya polos dua minta Tuhan ke surga. Gak mau neraka mohon sangat. Tuhan jangan biarkan kami ke neraka. Jangan biarkan kami sengsara. So Tuhan maksudnya ngerti kan apa so ketika itu kami sedang susah. Kami dirampok habis-habisan semua kain-kainan. Tapi yang kedua yang nyedihkan bapak saya datang ke Belanda saya lihat di mata saya diikat sama Belanda, diikat sampai truk gimana nggak sedih. Kalau seorang anak lihat bapaknya diikat tangannya diseret truk sama Belanda, akhirnya bapak saya meninggal di rumah sakit maka Tuhan tahu belas kasihan. Maka saya waktu kami ke surga ibu saya didatangi Tuhan Yesus. Aku Yesus Kristus Tuhanlah surga. Tapi kan juga permintaan ibu supaya saya juga datang ke Tuhan. Akhirnya Tuhan juga datang pada saya suatu hari. Aku Yesus Kristus Tuhanlah surga. Maka jangan sampai Anda murtad. Kau tinggal Yesus Anda. Orang saya sampai kepada Anda. Di alam roh itu hanya dua pasukan, malaikat dan setan. Kalau Anda tinggal Yesus, yang punya malaikat itu Tuhan Yesus. Kalau Anda tinggal Yesus, Anda diterkam setan terus terang. Kalau saya dusta ke neraka, saya diajari Tuhan di alam roh dan surga di neraka. Sekali lagi, saya dengar banyak orang murtad. Hati-hati, kalau Anda murtad, yang punya malaikat Nabi Yesus. Saya juga tidak kenal, saya orang nggak kenal Yesus dulu. Tapi Tuhan datang pada saya sendiri, mengatakan apa? Aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Maka saya dengar ada banyak orang murtad zaman susah ini, Anda atasi, sambut zaman kecil susah nggak bisa sekolah. Tapi setelah saya cek minta ke surga, iman saya gede itu, saya harus sekolah tinggi, maka saya bisa sekolah tinggi sampai ke Amerika dan sebagainya. Saya bisa kerja yang enak, bisa pernah kerja di istana zaman Bung-Karno, zaman Pak Harto pernah kerja di istana. Maka itulah, kalau Anda cari Tuhan, Anda pasti berkati, nggak miskin, nggak bangkrut. Yang utama cari Yesus, yang punya Allah Yesus. Kalau Anda tinggal Yesus, tinggalkan malaikat. Artinya apa?
Anda yang nyambut setan, Tuhan siksa nyampaikan di alam roh ada apa, neraka ada apa, surga ada apa, jangan saya murtad. Anda kalau murtad, yang nunggu setan setan enggak 1 2 keroyokan dikeroyok dia. Waktu saya masuk alam roh pertama saya dijemput malaikat, maka saya lihat, saya begitu masuk alam roh, saya jumpa malaikat mau digandeng ke surga. Kemudian muncul teman saya ini kaya raya, terkenal kaya raya, maka dia muncul juga dianggap setan dan diinjak, dilepas, lari, ditangkap maka saya minta malaikat tolong, itu teman saya, tolong jangan sampai ke neraka. Tapi malaikat jawab, aku hanya jemput orang warga surga, maka Anda berjuanglah jadi warga surga. Saya pernah terangkan berkali-kali bagaimana jadi warga surga. Lagi saya serukan jangan tinggalkan nama Yesus. Saya juga di keluarga saya enggak seorang orang Kristen. Ada kebenaran saya seorang perwira. Dia dulu sebenarnya senang Tuhan Yesus waktu ketemu saya. Tapi karena istrinya orang gede, akhirnya dia pernah sering ikut ibadah saya. Istrinya tahu, karena anaknya minta diberkati di gereja dan sebagainya. Tapi karena istrinya tahu, dimarahi, tidak boleh ke gereja. Karena istrinya orang Sumatera. Sekali lagi, di zaman susah ini, yang penting Anda pikir, Anda masuk alam roh ke surga. Tapi waktu Anda sakit pun, Tuhan kasih jalan disembuhkan. Saya diberi kuasa Tuhan. Maka sekali lagi, zaman ini zaman susah. Saya mau nangis. Zaman ini, saya kadang-kadang gak bisa tidur. Lebih mikirkan di India. Kenapa mayat saja berkelimpangan. Lalu Anda lihat di YouTube itu akan disiarkan selalu di TV kemana orang-orang berkelimpangan di jalan, dari pangan sampai di jalan-jalan sampai di kebun-kebun penuh mayat-mayat, nggak sempat dibakar. Maka sekali lagi seruan saya di masa seperti memang Anda bisa sembuh. Saya doakan Anda. Kenapa saya nangis Anda zaman ini, ada yang miskin, yang sakit, ada orang Kristen, murtad dan sebagainya. Karena Anda sekali lagi, Anda mikir surga, semua ditambahkan. Anda tidak miskin, kekurangan. Anda punya iman ke surga, maka saat diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa, maka lagi orang dipilih Tuhan punya tanda, punya kuasa. Maka seorang dipilih Tuhan, yang dipaksa Tuhan, saya tidak mau diberi jadi pendeta, enggak mau Tuhan. Tapi ya akhirnya saya terpaksa melani. Maka di sini siapa dipilih Tuhan, yaitu di Yohanes 15, 16, 17. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Jadi orang dipilih Tuhan ada tandanya, ada buahnya, ada buktinya. Kalau saya nggak bisa buktikan, ngapain saya jadi pendeta? Saya pondok tentang dosa nolak berkali. Tuhan jangan pilih hamba. Saya nggak bisa khotbah, nggak bisa bicara lancar. Maka walaupun saya dipaksa, Tuhan muncul di langit, kirim malaikatnya jemput saya, cari parasi. Saya dicari, diambil malaikat dibawa ke neraka. Kalau kamu nggak ikut Yesus ke neraka, Anda bayangkan masa pendeta aneh kan? Waktu sanula Tuhan pilih orang lain yang lebih baik. Tuhan perintahkan malaikatnya
cari paraji keras. Maka sadar mereka waktu Nubi 2 tiba ke neraka, maksudnya ke tepi neraka. Kamu tidak ikut Yesus, kamu ke neraka hari ini. Anda kabarkan kan penderitaan kan dipaksa. Saya baru pernah dengar cerita orang kalau enggak ya saya dipaksa kalau enggak melayani ikut Tuhan saat di neraka kan saya ketakutan terpaksa berlutut, ya Tuhan hamba siap melayani. Tapi saya pikir lagi gimana saya nggak tahu pelayanan apa-apa. Akhirnya tuh saya baru mikir adanya masalah Aristo itu anak saya. Maka ketabrak mobil suatu hari saya baru ada PA gitu, itu dari rumah sakit minta tanda tangan, harus tanda tangan kakinya mau dipotong. Saya punya iman, saya langsung nginjil kemana-mana. Anak saya sampai orang gila, gak dipotong kakinya. Tuhan, anakku gak potong. Maka saya bilang, kalau rumah sakit motong kaki saya tuntut. Yang pertama, kedua, juga anak saya belum mantap. Maka anak Sarko kena tumor 2 biji. Maka saya bawa ke ruang 2. Tuhan, kalau anak saya nggak dioperasi, terpaksa sang lani jadi seorangnya sebenarnya nggak layak melayani. Kenapa? Tapi akhirnya anak saya sembuh, nggak dioperasi, jadi seorang yang nepati ucapan saya, kata saya. Maka saya akhirnya melayani anak terus langsung. Gara-gara kau diponis operasi nggak jadi saya terpaksa nepati karena saya doa, Tuhan kalau aku nggak dioperasi saya jadi pendeta, jadi gembala. Jadi orang diberi Tuhan ada buktinya, ada buah-buahnya. Maka saya tambahkan bahwa orang diberi Tuhan harus kasih. Kalau orang tidak kasih, cuma orang cari uang di gereja nipu gereja lagi. Ada saja karena ada pendeta yang bahkan melihat saya dikira orang kaya, aja pendeta lain yang melihat anak saya. Jadi hati-hati. Ada sampai sekarang ada orang melihat bisa pakai minuman, pakai makanan. Saya sebut nama orang gede, sampai cucunya dibalet orang, sampai kawin nggak di gereja. Kenapa? Karena dibalet pakai makanan. Maka anak saya dibalet dibalet ya pakai guna-guna dan sebagainya. Itu pendeta sebagai keluar pendeta ini memang pendeta aneh. Kadang-kadang sampai kira kalau pendeta bisa melet, bahkan nipu gereja juga, melet pintu gereja. Banyak apa bahkan suka dekati anak saya, dekati akhirnya diajak ke rumahnya, kenal anaknya karena apa? Istrinya pendeta ini aneh juga. Saya dengar orang kerja lain bahkan ingin punya anaknya supaya nikah sama orang kaya, ambil warisan. Saya bukan orang kaya, saya uang 1 M juga nggak ada. Saya bukan orang kaya, saya selalu punya uang untuk nolong orang. Maka saya juga mau ingin didikan Alko yang bina kaum muda, nanti saya angkat juga anak muda supaya menolong orang-orang miskin zaman ini yang nggak bisa sekolah. Saya buat sekolah asal yang keluarga yang pernah di basis gereja. Saya nangis orang yang bodoh karena saya punya iman, saya punya roh debes-beges. Saya selalu mandang teman saya, kamu tidak bisa mengalahkan saya. Dan kenyataan demikian, saya selalu juara di kelas, bahkan sampai bisa beasiswa ke luar negeri. Jadi orang diberi Tuhan lihat dari buah-buahnya, sebuahnya apa. Jangan cari uang, karena cari uang gak ada kuasanya. Tuhan berkata apa di Matius 10, saya akan percepat di korban saya, tapi sasarannya tentang mujizat. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah
kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan menegaskan kuasa itu cuma-cuma. Jangan dua orang kalau minta uang so. Saya dulu bertobat sama ibu so. Pendeta baru datang ke rumah, pura-pura pinjam, berkali-kali pinjam. Ya saya bilang, Pak jangan pinjam. Kalau pinjam kembalikan, tapi kalau minta Bapak kasih. Karena saya selalu prinsip. Kalau teman saya yang pinjam saya bilang, kalau kamu sebelum mati lunasi utangmu, jangan sampai kamu mati ada beban utang. Sebelum Kristen, prinsip saya seperti itu. Selalu saya telepon teman saya utang bilang, kamu sebelum mati lunasi utangmu. Dan ternyata saya ini banyak ditipu orang-orang yang rumah di Tengkumar 2 kali. Orang kaya, tapi ini ibu saya. Bahkan waktu Amerika, uang saya dipinjami dolar saya. Jadi uang saya dipinjami dolar saya. Ada yang pinjam pegawai kedutaan di Amerika. Jadi aneh. Tapi ada orang-orang kaya, ada orang udah kaya masih ibu. Aneh juga. Saya dulu pegawai negeri, saya tidak pernah begini. Pegawai negeri saya tidak pernah terima. Dikasih saya nggak mau. Pernah orang mau satu lah saya nggak mau terima. Jadi Tuhan beri kita kuasa dengan cuma-cuma. Maka lain cuma-cuma. Kalau Anda ingin cari uang di gereja, terus sang Tuhan berkata pada saya, berarti aku mencari orang bukan seperti Yudas. Aku tidak cari orang seperti Yudas. Maka itulah kalau saya bilang di gereja di besok, jangan saya ada utang-utang. Sampai ada utang-utang atau nggak jujur, hati-hati. Banyak yang mati karena nipu gereja itu. Sudah banyak yang mati. Jangan nipu gereja. Kalau nipu gereja itu uangnya milik Tuhan, milik Tuhan. Kalau Anda nipu gereja, hati-hati nipu milik Tuhan. Tuhan tahu tanganmu, perbuatanmu. Kalau Tuhan tahu perbuatanmu, Anda gimana mau masuk surga? Kalau Anda hidup mewah dari uang gereja, Anda katakanlah hidup mewah. Yang katakan hidup seenaknya dipakai uang gereja, ada seseorang seperti itu, orang itu. Maka sekali lagi sampai kepada Anda, saya akan sikannya karena saya ingin kasih orang sekarang tahu bahwa mujizat itu nyangkut Anda ke surga sekali. Mujizat termasuk nyangkut Anda ke surga. Saya ingin sampaikan Anda ayat yang penting bahwa mujizat Tuhan nyangkut Anda ke surga. Orang jarang nyampaikan ilah mujizat nyangkut surga, yaitu di Mazmur 8. Mujizat Tuhan nyangkut masuk surga. Matius 8 ayat 8-13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Saya pernah baca kisah orang Wami, dia orang kafir, dia puluhan kilometer
cari Tuhan Yesus. Saya pernah baca kisahnya. Artinya dia punya iman gede untuk kasih kepada pembantunya. Jadi dia ngasih, maka dia katakanlah dikabulkan juga, dia punya iman. Tuhan ngomong satu kata Samsu. Maka perhatikan, orang yang punya iman, Tuhan satu kata saja, bagus juga. Anda percaya, Anda sembuh, imanmu. Dan kalau iman dan dada, nah sekali lagi, iman yang kedujat, iman termasuk masuk kerajaan surga. Maka Henok punya iman ke surga, saya punya iman ke surga. Saya dipanggil Tuhan waktu dilantik sebagai gembala pun dipanggil. Kalau saya dusta, hari ini setan punya, iblis punya motong kepala saya dilantik di surga oleh Tuhan Yesus. Setelah nyatakan Tuhan Yesus sebagai yang punya surga, langsung dia kalau saya dusta neraka, maka dikembalikan untuk memerintahkan, untuk menyerukan Anda, suci pikiranmu, perkataanmu untuk ke surga perlu suci. Kalau Tuhan kasihkan untuk ke surga perlu suci berpikir, berkata, perbuatan. Kalau Anda nggak suci, nggak ke surga, maka Tuhan berbagi orang suci artinya Anda mengatakan sekali lagi, Anda hidup suci. Apapun kalau Anda, walaupun iman Anda gede tapi hidupmu jelek, ya nggak bisa. Karena iman tergantung perbuatan. Kalau Anda dosa, artinya apa imanmu? Iman nggak berlaku bagi orang yang jatuh bang dosa, curi, nipu, zina dan sebagainya, tetap dilarang. Tuhan keras karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus yang dipaku di atas Yerusalem. Kita jangan nyanyiakan tubuh kita. Kita ini ibadah kita yang sadi. Usaha tubuh kita sekali lagi. Tuhan mengatakan apa? Nanti anak kerajaan surga itu yang nggak bisa mujizat, Tuhan yang ngomong. Sedang anak kerajaan surga itu akan dicamar kegelapan. Yang ada ketagi sekali lagi. Tuhan ngomong orang nggak bisa mujizat. Anda menerangkan beberapa kali. Yang tidak bisa mujizat dicampakkan ke tempat kegelapan. Di mana ada ketagi. Anak kerajaan surga itu nggak bisa mujizat, dilempar kegelapan. Anda perhatikan, renungkan ucapan Tuhan Yesus ini. Maka sedang dari timur akan datang seorang timur. Kenapa Tuhan beri seorang Jawa? Karena orang Jawa itu banyak. Di Jawa Tengah 35% persatuan, Jawa Timur juga sekian. Di Jakarta pun nggak ada 30% lebih di Jakarta. Maka Anda mari bersama saya. Anda punya iman hujat, Anda semua ini dari imanmu, tapi iman itu iman harus suci yang baik. Maka saya sampaikan lagi, diberi Tuhan kuasa besar yang Tuhan istilah Tuhan, kuasanya besar yang tiada taranya di muka bumi. Kalau Anda menerima minyak goreng, comandu dengan minyak, maka orang sembuh pakai minyak, orang mau mati saja pakai minyak, orang dikubur pakai minyak pun jadi fresh, jadi muda. Maka sadar dari Tuhan seperti apa untuk membongkar harta benda. Harta benda itu kalau Anda suatu wafat, itu sore wafat, Anda dikubur terus pakai minyak urapan dari terus sang mam, harus gembala martir. Anda bisa jadi martir. Martir itu Anda tidak duniawi, nyerahkan nyawamu, hartamu. Sekali lagi Tuhan ngajar saya, karena saya seorang martir punya kuasa ngademi harapan. Jadi untuk merapi jasad semua nggak rusak, Anda minta minyak ditebras karena dibutuhin. Orang 10 tahun jadi bongkar, luar biasa. Di 10 tahun dibongkar, bahkan lebih utuh, tetap utuh. Bahkan ada Simongki yang dikubur, bunganya pegang bunga. Karena kenapa bunganya 4 tahun dikubur, bunganya tetap utuh. Di mana ada bunga satu buket. Itu artinya betapa kuasa. Maka sekali lagi, renungan Anda, ucapan Tuhan renungkan, yaitu sedang anak kerajaan surga itu
dicampakkan ke dalam kegelapan. Tapi Anda percaya iman punya wujud, maka Anda dan saya akan pesta di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan. Puji nama Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi sekali lagi, Shalom. Shalom Tiberias. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah memimpin kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang indah, yang luar biasa pada pagi hari ini bagi setiap saudara dan saya. Kita semua orang-orang percaya. Saudara dan saya kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap membawa berkat Tuhan, membawa mujizat Tuhan. Haleluya. Minggu hari ini saudara dan saya, siapapun kita, dimanapun kita berada, saudara yang di Gading Nias, saudara yang beribadah di live streaming, percayalah saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya datang dengan percaya, saudara dan saya datang dengan iman, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Gembala Sidang, Pak Pariaji menyampaikan bahwa saudara dan saya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak akan dikecewakan. Haleluya. Sebelum kita nanti seperjamuan bersama dengan Gembala Sidang, saudara dan saya mari sejenak saya ajak kita semua untuk buka bersama-sama, yaitu beberapa ayat. Saudara melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang pada pagi hari ini. Saudara mari sama-sama kita lihat satu ayat, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Saudara yang bawa Alkitab boleh langsung dibuka, yang di live streaming di rumah dimanapun berada, saudara yang di Gading Nias, saudara yang mau catat firman Tuhan juga silakan. Kita akan baca sama-sama 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita perhatikan dan sama-sama yuk kita baca, saudara yang ada di Gading Nias. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan 39. 1, 2, ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Terakhir, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Haleluya. Dialah Yesus Kristus, Tuhan Allah saudara dan saya, yang punya sorga, yang menyelamatkan saudara dan saya, yang suatu hari akan datang kali kedua untuk membawa saudara dan saya. Kita akan terbang bersama keluarga kita untuk pesta di sorga. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat kasih dan janji Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini, ya saudara-saudara mungkin sudah pernah dengar, ya saudara, sebuah cerita yaitu tentang apa yang dialami oleh Nabi Elia dan bangsa Israel, saudara. Kalau saudara perhatikan di dalam perikop ini, 1 Raja-Raja 18, ayatnya memang panjang saudara, ya tapi saya ambil ada beberapa ayat. Kalau saudara perhatikan di sana saudara, Elia sedang berada di Gunung Karmel, ya saudara. Jadi saudara, apa yang terjadi di sana? Saudara, Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Ya saudara, nabi-nabi Baal adalah gambaran permasalahan, gambaran kuasa gelap, gambaran kekuatan setan. Ya saudara, dan pagi hari ini saudara dan saya, kita bersyukur anak Tuhan tinggal di dalam Yesus. Saudara dan saya menang atas kuasa gelap. Amin. Saudara dan saya ada kuasa
Di mulut saudara ada kuasa, di tanganmu ada berkat. Nanti kita akan sama-sama melihat ya saudara ayat-ayat firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Saya percaya pagi hari ini kita bersyukur kembali kita boleh beribadah yaitu tatap muka. Saudara yang di live streaming juga tetap bersyukur karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka saudara pagi hari ini kita lihat saudara bahwa Elia berhadapan dengan 450 orang nabi-nabi Baal. Ya, dan pada zaman itu, pada saat itu bangsa Israel sempat saudara ya beribadah kepada Allah yang salah, ya, kepada ya ini saudara nabi-nabi Baal, artinya orang-orang yang mohon maaf palsu. Ya saudara, apa yang terjadi? Mereka melihat ya ada dua kubu. Yang pertama adalah Nabi Elia, ya saudara, pilihan Allah, ya hamba Tuhan, orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Sekali lagi lebih beriman, aku percaya. Amin, yes. Orang percaya kehidupannya pasti dibela oleh Tuhan. Amin. Maka ini yang terjadi juga di dalam pelayanannya kehidupannya Elia. Ya saudara, 450 orang itu enggak sedikit saudara, banyak banget. Tapi artinya hari ini saudara dan saya tidak perlu cemas, tidak perlu gentar. Berapapun banyaknya musuh yang ada di hadapan saudara dan saya, Allah kita lebih besar. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas hidup saudara dan saya, yang menolong memberkati saudara dan saya, menyelamatkan setiap kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Apapun ya saudara permasalahan yang ada di depan. Tadi saya sampaikan saudara ya, nabi-nabi Baal ini adalah gambaran permasalahan. Banyaknya mungkin pergumulan. Ya, tantangan orang percaya. Apa yang terjadi saudara? Ya, mereka membuat sebuah persembahan ya gitu saudara, nabi-nabi Baal ini, dan mereka memanggil ya datanglah atau jawablah ya Baal, jawablah Baal gitu saudara. Ya, jawablah persembahan mereka, karena mereka ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka juga ada kuasa. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa menjawab. Saudara, kadang-kadang setan itu saudara ngikutin ya saudara caranya Tuhan, tipis-tipis gitu saudara. Kadang-kadang mirip-mirip dengan firman Tuhan, tapi saudara endingnya membawa maut. Hanya Yesus Kristus Tuhan, hanya kerajaan sorga yang membawa damai sejahtera, yang membawa keselamatan, yang membawa kebahagiaan bagi saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Maka saudara, mereka berteriak-teriak ya saudara, Elia dan para nabi-nabi Baal ini saudara, mereka mengadakan sebuah perjanjian ya. Persembahan siapa yang disambar oleh api dari atas ya, artinya ya nyata Tuhan mana ya saudara, Tuhannya siapa yang berkuasa. Saudara, sampai siang hari bahkan mereka sampai menyayat-nyayat tubuh mereka. Kalau saudara baca di firman Tuhan, sampai berdarah-darah nabi-nabi Baal itu saudara. Ya, dukun-dukun itu saudara, sampai akhirnya menjadi kerasukan. Karena sudah lama sekali memanggil-manggil saudara, akhirnya sampai kerasukan setan. Ya, saya pernah saudara di Manado bersama dengan Pak Pariaji, Ibu Darniati, kami melayani di Kota Bitung saudara. Jadi mengurapi sebuah tanah, ya, sebidang tanah yang sekarang puji Tuhan sudah menjadi sebuah gereja yang indah, Gereja Tiberias di Kota Bitung. Puji Tuhan. Saudara yang di Manado, Sulawesi Utara, saudara kita semua bersyukur bahwa Tuhan yaitu melawat umatnya. Di mana ada Gereja Tiberias, di sana pasti ada kuasa mujizat, di sana pasti ada keselamatan, di sana ada minyak anggur, engkau dan aku tidak akan dirusakkan. Kasih kemuliaan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sebelum jadi bangunan gereja, beberapa tahun yang silam saudara, Pak Pariaji mengurapi tanah tempat yang akan dibangun itu saudara dengan minyak urapan. Ya, dari depan ke belakang, kanan kiri sampai ke depan jalan saudara. Dan saudara sampai diurapi, sampai di jalan rayanya. Beberapa minggu kemudian, cuma seminggu lah kira-kira saudara, tiba-tiba saudara ada festival gitu saudara. Ada sebuah acara muter-muter di sekeliling kota. Acara ini saudara, ya acara yang memperlihatkan, mempertontonkan atraksi-atraksi yang cukup ekstrim. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena festivalnya ada orang-orang yang membawa sajam atau senjata tajam ya, ditaruh di tubuh mereka, di badan mereka, tidak berdarah. Ya saudara, tidak mempan gitu saudara. Tapi ketika melewati ya tanah yang sudah diurapi
oleh gembala martir, oleh gembala sidang saudara dan saya, orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya juga diurapi, kita juga ada kuasa. Katakan amin. Melewati depan jalan juga yang sudah diurapi, maka ilmu-ilmu hitam, kuasa-kuasa gelap itu tidak berlaku. Ya saudara, yang tadinya mereka kebal, kena senjata tajam, pedang dan lain-lain, tiba-tiba saja saudara, badannya, tubuhnya menjadi berdarah-darah. Dan ya mohon maaf saudara, jadi kena kerasukan gitu saudara. Jadi nggak berlaku lagi saudara kekebalannya. Membuktikan saudara dan saya ada minyak urapan, firman Tuhan, ini kuasa Tuhan. Saudara dan saya tidak dirusakkan, diloloskan dari segala yang jahat. Saudara dan saya ada kemenangan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan menyertai engkau dan aku, keluargamu, keluargaku, warga sorga, berkemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara, pagi hari ini kita melihat, saudara yang mau catat boleh silakan. Firman Tuhan saya beri judul, korban yang membawa kemenangan. Haleluya. Maksudnya gimana pendeta? Elia bawa korban persembahan. Ya, dan Alkitab jelas catat saudara, korban petang. Korban petang kenapa Pak Pendeta? Ya, saya percaya tidak ada yang kebetulan di firman Tuhan. Ya saudara, korban petang. Petang itu saudara, kalau saudara cek, saudara pelajari, saya pelajari di Kamus Bahasa Indonesia, kata petang itu dimulai dari jam 3 sore sampai dengan kira-kira mungkin jam 6 sore sebelum malam, sebelum gelap saudara. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan ya, mulai jam 3 sore saya menarik saudara, ya artinya pengorbanan Elia yang maksudnya persembahan Elia, korban lembu ya saudara, yang dibawa dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan ya saudara, kurang lebih saudara jam 3 sore sama seperti kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jam 3 sore ya saudara, Tuhan Yesus menjadi korban, ya Tuhan Yesus menggantikan saudara dan saya. Dia mengorbankan hidupnya, dia memberi tubuhnya, darahnya tercurah buat orang percaya yang bertobat diselamatkan. Amin. Saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang percaya, saudara dan saya, namamu, namaku tercatat terdaftar di sorga. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, namaku terdaftar di sorga. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, namamu terdaftar di sorga. Haleluya. Yang di rumah juga bilang, haleluya. Bilang sama yang tadi ngomong, kamu juga terdaftar di sorga. Amin. Kalau saudara duduk sendiri, taruh di atas dadamu, namaku terdaftar di sorga. Amin. Ya saudara, agar saudara dan saya hari ini boleh melihat kuasa Tuhan yang menyertai Elia, menyertai saudara dan saya juga yang percaya. Amin. Pagi hari ini saudara percayalah, ya Elia menunjukkan, ya saudara, Elia membuktikan, ya saudara, bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang hidup, ya saudara, akhirnya saudara ketika nabi-nabi Baal itu ya sudah panggil-panggil nggak ada jawaban, ya Elia gantian, giliran Elia saudara, yang mempersembahkan ya korban yang terbaik. Dan singkat cerita, ya Tuhan jawablah aku. Tadi kita sudah dengar, kita sudah baca, jawablah aku Tuhan. Dan seketika itu juga saudara, api menyambar, ya saudara, dan membuktikan Allah kita Allah yang hidup. Amin. Sekali lagi, Allah kita Allah yang dahsyat. Melalui korban kemenangan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajar. Ya Tuhan mau menyatakan apa? Tuhan ingin menyatakan beberapa perkara penting buat saudara dan saya. Mari saudara dan saya, orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Haleluya. Orang percaya akan melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Angkat tangan kanan saudara. Sama-sama yuk. Bilang sama-sama dengan saya, aku percaya oleh kuasa Tuhan, aku melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yohanes 14 ayat 11 sampai dengan 14 saudara. Saya bacakan bagi setiap kita. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Haleluya. Alkitab katakan ayat 14 tadi saudara, jika kamu
meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, ini Yesus yang katakan. Kalau saudara dan saya minta sesuatu kepada Tuhan Yesus, Yesus akan menjawab. Katakan amin. Yang percaya bilang sama saya, Yesus pasti menjawab. Yes. Ya saudara, Yesus pasti menjawab, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Ya saudara, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Seperti Elia, ya saudara, dia tahu, dia percaya bahwa Allahnya menyertai dia, bahwa Allahnya bersama dengan dia. Dia tahu, dia percaya bahwa ketika dia mempersembahkan kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, tangannya tidak cemar, mulutnya tidak cemar, bahwa Allah pasti menjawab perkara-perkara orang percaya. Amin. Allah pasti menjawab perkara-perkara yang bagi dunia mustahil, bagi dunia nggak mungkin. Tapi sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semua yang setuju katakan amin. Haleluya. Bagaimana mungkin saudara? Bagaimana mungkin? Ya, tumor yang besar di kepala, ya saudara, ini orangnya saudara sudah, ya orangnya mengalami kesembuhan, ya saudara, bahkan sudah. Sebelum pandemi ada buletin yang, kalau saudara tahu buletin yang seperti tabloid saudara, ya kesaksiannya sudah masuk di lembar warta buletin Gereja Tiberias, namanya Bapak Michael. Ya saudara, Bapak Michael ini saudara, waktu ya beberapa waktu pas kejadiannya, ya saudara, dia seorang anak muda, ya saudara, yang mau bekerja di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan BUMN, ya saudara, dan ada trainingnya, ya saudara, untuk masuk menjadi posisi yang dia inginkan saudara, ya. Sebelum masuk training, ya, dia mempersiapkan semua dirinya, ya saudara, mempersiapkan semuanya. Tapi tiba-tiba saudara, satu hari dia bangun, kepalanya sakit sekali. Singkat cerita, dia pergi cek ke rumah sakit, dinyatakan divonis tumornya ganas sekali, enggak main-main. Semakin lama semakin sakit, badannya semakin kurus, tumornya semakin besar, ada di belakang kepala. Ya saudara, sampai dia harus potong rambutnya, ya saudara, dan saudara berbulan-bulan dia merasakan kesakitan sampai dia datang ke Tiberias Balai Sarbini, ya, dan dia datang ibadah gembala sidang Pak Paryaji saudara, sama seperti saudara pagi hari ini. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dimanapun saudara berada, di Gading Nias, di live streaming, di rumah dimanapun. Imani, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Kuasa Tuhan, ya, yang sangat dahsyat. Seperti yang tadi Papa Reji bilang saudara, orang di Australia, di Sydney sekalipun, ya, dia percaya walaupun divonis ada tumor, tapi dengan kuasa minyak urapan, kandungannya diurapi. Dokter katakan tidak bisa melahirkan dengan normal. Setelah didoakan, ya, sama Papa Riaji saudara, melalui handphone, angkat minyak urapan, diurapi kandungannya, keesokan harinya bersalin dengan normal, tumornya tiba-tiba hilang, anaknya selamat, Ibu Vera juga selamat. Kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan, beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Maka saudara, walaupun ya kalau saudara melihat ada firman Tuhan, ya saudara, dalam diri saudara dan saya ada minyak anggur, jarak bukan masalah. Tapi imanmu yang menjawab segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Termasuk Bapak Michael ini saudara. Ya, dia didoakan sama Papa Riaji. Padahal sebenarnya Papa Riaji udah mau pergi. Karena sebelum pandemi saudara, Papa Riaji kan pindah-pindah pelayanannya. Saudara, di lobi, ya, diurapi saudara kepalanya dengan minyak. Penuh dengan minyak saudara. Ini salah satu mujizat, ya saudara, kesaksian. Ya, kesaksian itu, mujizat itu, ya memang kadang-kadang beda-beda. Ada yang langsung, ada yang mungkin besoknya, ada yang minggu depannya. Kadang-kadang saudara, ada yang ya itu semua kedaulatan Tuhan. Amin. Tapi salah satunya yang saudara, ini termasuk yang langsung terjadi setelah diurapi. Itu kepalanya semuanya banjir minyak urapan. Dan dia juga percaya, dia beriman. Ketika pulang, baru mau perjalanan pulang ke tempat parkiran, tumornya pecah. Dan semuanya keluar, selesai di sana. Sembuh, sehat sempurna, dapat pekerjaan yang terbaik tanpa pisau operasi. Diberkati, penuh kemuliaan Tuhan. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi. Yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Maka hari ini, pagi ini saudara, firman Tuhan katakan, ya kalau engkau percaya, ya engkau dan aku, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang ajaib. Karena saudara dan saya, kita berasal dari kerajaan sorga. Katakan amin saudara. Yang terakhir, ya saudara, melalui korban
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan Yesus Kristus sama seperti Elia membawa persembahan korban. Ya saudara, Alkitab mau nyatakan apa? Tuhan menyatakan bahwa yang pertama, orang percaya melakukan perkara besar. Yang terakhir, saya undang rekan-rekan imam musik boleh bergabung di depan. Apa yang saya mau hari ini mau sampaikan, saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan. Yes, bilang sama saya, Yesus adalah Juru Selamat. Amin, ya saudara. Kenapa saudara saya ajak saudara untuk sama-sama, ya saudara, kita mengucapkan iman percaya kita. Kadang-kadang saudara, orang Kristen udah lama, ya saudara, saking lamanya ya jadi orang Kristen, bahkan udah Kristen dari kecil, tapi tidak pernah mengaku dan berkata dengan lidah bibir, dengan hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Juru Selamat. Ini penting saudara, ya, agar saudara dan saya hari ini kita boleh melihat keselamatan yang luar biasa dari kerajaan sorga. Karena Alkitab yang berjanji, barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Amin. Termasuk saudara dan saya hari ini. Ya, Yesus juga berkata kepada Petrus. Yesus bertanya sama Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Ya saudara. Dan Petrus menjawab, yuk sama-sama kita lihat dulu ayatnya. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Saudara, dalam sebuah kesempatan, ya saudara, waktu saudara yang sudah pernah mendengar kesaksian Gembala Sidang Pak Pariaji, saudara pasti ya pernah maksudnya saudara pasti ingat juga ya. Dalam sebuah kesempatan ya, waktu Pak Pariaji sedang benar-benar kesakitan, benar-benar tidak ada ya apa ya saudara, nggak ada damai gitu saudara. Kenapa nggak ada damai? Karena kepalanya sakit sekali. Ya saudara hari ini jangan apa namanya, Gembala Sidang saudara dan saya, beliau juga orang yang pernah mengalami prosesnya Tuhan. Bahkan saudara Pak Pariaji suka bilang, ya saudara, orang mau dipakai Tuhan, ya saudara, kadang-kadang itu saudara apa, diratakan dulu saudara. Artinya apa saudara? Diproses, dibentuk oleh Tuhan. Dan setiap hari, ya saudara, setiap hari kepala beliau sakit sekali. Ini sebelum jadi hamba Tuhan. Ya saudara, divonis umurnya tinggal beberapa bulan. Pergi ke rumah sakit, dokter-dokter yang ahli sudah sampai ke luar negeri, semuanya tidak ada jawaban. Hanya harus dioperasi, tidak ada jawaban yang lain. Ya saudara, setiap hari itu sedih, setiap hari beban berat, setiap hari. Ya saudara, sampai suatu hari Tuhan Yesus menjumpai beliau. Dan Yesus Tuhan berkata, akulah Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya sorga, ikutlah aku. Ikutlah aku Pariaji. Ya, akulah Yesus Kristus, Tuhan Allahmu. Ya, dan setelah itu saudara, Gembala Sidang saudara dan saya, beliau banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Itu sebabnya beliau sampai hari ini juga dipakai Tuhan untuk berdoa buat saudara dan saya. Ya saudara, dan saudara, dipakai Tuhan untuk melayani sampai hari ini saudara. Banyak orang yang bilang, ya kan ngapain sih pelayanan sampai ya mungkin udah waktunya ya untuk mengerjakan yang lain dan lain-lain. Tapi saudara, kita bersyukur bahwa pemimpin saudara dan saya punya hati yang benar-benar tulus dan murni bagi domba-dombanya, untuk melayani kerajaan sorga dan bagi saudara dan saya. Nah hari ini kita bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang hidup, katakan amin. Tuhan yang memperdulikan kehidupan saudara dan saya. Ya, Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan saat itu juga Petrus dilantik oleh Tuhan Yesus menjadi gembala yang pertama di bumi. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku di mana alam maut tidak berkuasa atas saudara dan saya orang percaya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, alam maut tidak berkuasa atas kehidupanku. Amin. Artinya apa saudara? Saudara dan saya
diprogramkan untuk pesta di dalam kerajaan sorga. Dan melalui kuasa perjamuan kudus minyak urapan, saudara dan saya akan diundang untuk pesta dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara dan saya diurapi. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Karena waktu, saudara catat aja ya saudara. Nanti saudara baca berikutnya. Diurapi agar diundang. Untuk apa? Masuk dalam pesta, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Yesus Tuhan, Yesus Allah, Dia juru selamat yang hidup. Amin. Maka saudara jangan sampai hari ini saudara, tadi Pak Paryaji bilang, jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai engkau ya mungkin karena jabatan, karena pekerjaan, karena bisnis, apalagi mari saudara, sudah akhir zaman. Saudara dan saya tetap kuat. Saudara dan saya mari berjuang untuk sama-sama kita boleh berjumpa kembali di dalam kerajaan sorga. Amin. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Ya, Tuhan nyatakan saudara bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan yang dahsyat. Bahkan kepada Ibu Darniati ya saudara, gembala sidang, istri Pak Paryaji saudara. Ya, Tuhan yang sama juga menyatakan saudara bahwa aku Yesus Kristus Tuhan Allahmu. Ya saudara, bahwa Ibu Gembala, Ibu Darniati saudara sembuh dengan seketika ketika berada di dalam gereja. Berada di dalam hadiratnya Tuhan. Ya saudara, dengan seketika mujizatnya luar biasa. Kakinya bengkak, ya saudara. Dan saudara ketika berada di dalam hadirat Tuhan, ya saudara, mempercayai bahwa Yesus Allah, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, di sana terjadi mujizat. Ada seorang anak muda, dia mau mengakhiri hidupnya, ya saudara. Dia mau bunuh diri, dia mau memberikan dirinya ditabrak mobil di depan Polda, Semanggi. Ya saudara, di Semanggi, di Jakarta saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Waktu pikirannya kosong, dia sudah sedikit lagi mau membiarkan dirinya di tengah jalan saudara. Tiba-tiba di sebelah dia ada satu sosok putih tinggi besar, ya saudara, pakai jubah putih, berada di sebelah dia dan menarik perhatiannya dia. Dan apa yang terjadi? Anak ini melihat sosok jubah putih ini saudara berjalan menuju ke atas tangga. Akhirnya dia ikut saudara. Dia ikut naik ke atas tangga penyeberangan dan dia nyebrang sampai di Plaza Semanggi. Turun tangga penyeberangan, dia ikut terus sosok putih ini saudara. Sampai masuk ke dalam gereja Tiberias Balai Sarbini, yang mana dia tidak tahu bahwa itu gereja. Orang ini bukan orang percaya. Orang ini imannya gak sama dengan saudara dan saya. Sampai di dalam ibadah dia melihat, ya saudara, mungkin ya namanya tempat yang belum dia tidak ketahui, dia belum pernah datangi, ya saudara. Dia sebenarnya dia bingung, tapi kesaksiannya saudara, apa yang terjadi? Ketika orang sedang bernyanyi, menyembah Tuhan, dia menangis, dan menangis. Ditanya sama jemaat yang duduk di sebelahnya, kenapa? Saya gak tahu, tapi saya gak pernah merasakan damai sejahtera yang seperti ini. Saya gak pernah merasa damai seperti sekarang ini. Dan dia terus menangis. Ibu, Mas sedih? Enggak, saya enggak sedih. Ada apa? Saya juga enggak tahu kenapa saya nangis, tapi saya damai di sini. Tadi saya ada di pinggir jalan, saya bingung kenapa saya ada di sini. Singkat cerita saudara, minggu depannya dia datang lagi. Minggu depannya dia datang lagi sampai dibaptis di gereja Tiberias. Diselamatkan, tidak jadi bunuh diri, sempurna sehat, memandang kemuliaan Tuhan. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang pada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Hari ini apa yang kau korbankan mungkin kita tidak mengerti, tapi percayalah bersama dengan Tuhan, setiap korban persembahanmu membawa kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Betapa ajaib Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Bersama-sama. Tak terselami terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, selama-lamanya.
serah. Amin. Oh, setia. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah Tuhan di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Pagi hari ini bawa sembahmu, bawa ucapan syukurmu bagi Tuhan. Amin. Oh, kami sembah, tiada yang lain, hanya Kau. Kau tetap Allah. Mari yang percaya kita kasih tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, oh Allah, Juru Selamatku. Tiada yang lain, hanya Tuhan, selama-lamanya, selamanya Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkati, sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus kepada yang terkasih. Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Jadi perintah Tuhan mengusahakan bersama itu harus diusahakan lebih dari roti mana. Saya nolak. Tuhan saya bukan Musa, orang gede, saya nggak bisa
saat ditekan bunasa, aku cabut kuasamu kalau kamu tidak ngusah lebih roti mana. Maka ada orang Israel sering waktu sama Sarbini itu ketemu si Semi ke Israel satu pesawat, dia first class, bosnya Semi first class juga, maka dia selalu ngambil berjamaah di Sarbini orang Israel itu. Karena apa? Dia tahu diusahakan lebih roti mana. Jadi ada orang saya percaya perjuangan kita lebih roti mana. Seorang martir lebih roti mana. Alkitab ayatnya di mana lebih roti mana. Kita baca di sini di Yohanes 6. Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi dikatakan apa? Harus mengucapkan lebih roti mana? Roti mana itu apa? Bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Di padang gurun makan tidur. Datangkan roti mana pakai kita rimanya urapan dulu. Kemudian apa? Maka tidur kemudian dia tapi tiap hari jubah baru, dia harus hidup suci, jadi pakai jubah putih baru setiap hari, pakai jubah putih baru. Yang ketiga yaitu sepatu baru, kasut baru. Tuhan terangkan khusus pada saya, kasut itu gambaran apa? Sepatu itu gambaran generasi majikan Tuhan. Saya kalau tidak punya iman, Tuhan yang ngomong. Lalu Bapak kita usahakan yaitu lebih roti mana, sepatu baru yang punya arti apa? Anda tidak miskin, tidak bangkrut, maka Anda perhatikan di Lukas diterangkan juga bahwa orang yang lima miyangkur tinggalnya di makan tidur di hotel. So, arti apa? Generasi majikan kita akan masuk Penjara Kudus. Kita angkat bersama ini bersama saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu sebagai pesangon yang baru, yang dosaku diampuni, disegel pikiranku, perkataanku, berbatu, kami semua akan dibangkit dari umat, terbanggaman menjadi warga surga sepanjang masa. Diam jiwa Tuhan. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kaki kami sehat sempurna, tidak mikirin, tidak bertekuk. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, anak muda generasi the best, the biggest, roh juara. Karena hamba saya muda percaya punya roh the best, maka demikian juga kalau agar mataku sehat semua, kami tolak kebutaan. Demikian juga jantungku sehat, tidak dioperasi. Siapapun sakit jantung kali disembuhkan. Paru-paru sehat, tidak TBC. Kami tolak TBC. Kami tolak sakit ginjalku semua, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Kami dua ginjalku sehat, tidak dioperasi. Demikian juga liver, limpa sehat semua, empedu sehat semua, pankreas sehat sempurna. Kami dua tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kuat. Kami telah virus corona. Bangsa kami bebas dari virus corona. Kami dua bebaskan bangsa kami dari virus corona. Keluarga kami tidak kena virus corona. Kami semua warga surga akan tinggal surga.
Kami dua, ialah roh tidak suka, ialah tubuh yang menyempurnakan tubuhku sehat sembuh dari segala penyakit. Inilah roti yang turun suka, ialah tubuh Kristus. Kita angkat sawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai penjang baru kekal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, pertahanku, perbuatanku. Kami tolak segala dosa, kami tolak setan terberat, kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak orang ketiga di rumah aku. Tuhan mengajar orang ketiga tidak bisa masuk surga, agar keluarga kami diselamatkan, bebaskan dari perceraian, bebaskan dari segala dosa, agar kami termeterai sepanjang masa jadi pada surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semua, tidak demikian, tidak bertikung. Kami dua, berkati kami Tuhan, agar mataku sempurna, tidak kami tolak kebutaan. Anak muda kami dua, pandai sesat diurapi, punya roh the best, punya roh jual di bidangnya. Jantungku sehat, siapapun sakit jantung sembuh, siapapun sakit paru-paru sembuh, siapapun sakit ginjal disembuhkan, tidak dioperasi, tidak kanker, siapapun sakit kanker disembuhkan, tidak leukemia. Kami dua, ginjalku sehat sempurna, tidak akan pernah dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah segala kutu penyakit, kami telah virus corona, keluargaku tidak kena virus corona. Kami dua, kami disembuhkan. Anda dua masih sebut sakit Anda. Ada yang seorang palsu mau ke luar negeri, dicek kena virus corona, keluarganya kena, akhirnya semua mengikuti ibadah. Orang seperti ini, akhirnya keluarganya semua disembuhkan. Juga ada keluarga India juga, yaitu terima perjalanan dari Tibres, pegawainya orang Tibres, akhirnya keluarga juga sembuh. Juga di Purinda juga keluarganya Mbak Patung, juga satu keluarga disembuhkan, yaitu disembuhkan. Tidak kena virus corona, jadi betapa kuasanya. Kita doa, Tuhan Yesus tolong kami, bebaskan dari kutuk penyakit dan penderitaan. Kami tolak segala kutuk penyakit dan kami dua disembuhkan, tidak terkapar di meja berdaya, tidak terlalu sakit. Tuhan perintahkan mengucapkan percaya lebih dari roti mana, ya zaman roti mana, 40 tahun makan tidur di padang. Kami semua tidak miskin, kekurangan, hidup di bumi surga. Yang kedua, jauh dari tiap berada, coba kemuliaan, coba baru. Kami berjanji hidup yang suci, yang kudus. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan dari, berkati kami, suci pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami dua, kami semua generasi majikan dari juara, berkati kami semua sembuh sehat sempurna. Kami telah kutuk kanker, tumor, kami telah siapapun sakit jantung, semua ini sakit kanker sembuh, tidak dioperasi. Sakit corona, bebaskan mereka sakit corona, tidak tumor, tidak kanker, tidak terkapar di meja operasi. Kami berseru tidak masuk rumah sakit, tidak dioperasi, bebas virus corona, segala penyakit ini disembuhkan,
dalam nama siapapun yang kirim nota sakit dong berkati sembuhkan. Siapapun yang punya iman kirim nota sakit apapun disembuhkan, tidak kanker, tidak tumor, tidak jantung. Kami disembuhkan, diurapi, jadi warga surga. Amin. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Akan dua menyuarakan perintah Tuhan ditulis di langit su. Minyak ini muliakan Allah, muliakan Anda. Waktu Adam jatuh dosa, hilang kemuliaannya, dikembalikan demi harapan. Minyak martir su. Zaman dulu Nabi minyak kemana? Urapi Raja Sang, urapi para pemimpin di Israel. Tapi kan juga kalau minyak ini Tuhan mengatakan apa? Tubuhku dikasih minyak. Persiapan menguburkan hati Anda perlu minyak. Tuhan saja tubuhku diberi minyak. Pasal menguburkan. Kalau Tuhan saya minta, mengapa Anda tidak? Kemudian di mana Injil diberitakan ada minyak harapan sekali Tuhan katakan apa? Di mana ada Injil ada minyak terdapat di Markus 14. Maka itulah Tuhan beritakan saya untuk menerangkan tentang minyak harapan dan dengan minyak ini Anda apa yang sudah umur 60 tahun lebih kalau zaman sekarang ada corona, ada selalu siap ke dia. Apa karena ada sekarang sama-sama orang ada tiba-tiba mengalami maut, ada orang sebenarnya, ada yang pemuda ingin saksi berkali-kali. Kenapa dia kena corona, makan satu meja 8 orang, yang kena 7, dia sendiri kena diurapi minyak sama ibunya dari rumah. Maka betapa pentingnya minyak dan menghancurkan setan dan kuasa gelap. Tuhan Yesus pun berkata, apa? Beli dari minyak urapan untuk apa? Untuk memandang, kemudian untuk pesta surga. Jadi Tuhan serangkan di Wahyu 3 untuk pesta surga perlu minyak urapan. Yang ngomong Tuhan, kenapa Anda enggak perhatikan ucapan Tuhan? Beli padaku minyak untuk memandang kemuliaan Allah, terdapat di Wahyu pasal 3. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam menyarapan, kami muliakan Allah kami, muliakan kami, keluarga kami diberi kemuliaan sebagai warga kerajaan surga. Kami muliakan Tuhan Yesus berkati kami sebagai warga surga, berkurapi kami bebas dari corona, bebas kutus sakit, kurapi kami, keluarga kami selamat menjadi warga surga. Dia menyusahkan dan kami tolak segala kutuan haram, keluarga kami bebas Tuhan yang memerintahkan tiap sakramen ada pelepasan kutuan haram. Anak hamba punya program nolong anak-anak haram, pernah punya panti asuhan haram, maka engkau perintahkan menerangkan tentang engkau pakai orang seperti hamba punya panti asuhan khusus untuk anak haram sampai banyak sekali. Maka kami diurapi, keluarga kami diurapi, bebas dari segala kutuk berzina, bebas dari anak haram, keluarga kami bebas dari haram. Kami harapan ada dua orang yang sakit, bahkan sakit semua. Inilah harapan kami muliakan Allah.
muliakan keluarga kami, dijaga malaikat, diurapi sebagai warga surga. Kami akan bangkit dari kiamat, awet muda, dan pesta di surga sepanjang masa hilang menyarapan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang yang terkasih, yang telah memimpin kita semua, yaitu dalam firman Tuhan, perjamuan kudus minyak urapan. Dan kita mengucap syukur pagi hari ini, saudara, Bapak Ibu yang ada di live streaming, saudara yang di Gading Nias, kita pulang membawa berkat Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut berkat dari kerajaan sorga. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur kembali. Kami boleh beribadah secara tatap muka. Semua karena kemurahan anugerah Tuhan. Hari Minggu terakhir di bulan Februari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami berdoa, siapapun yang lemah tubuh, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, kami raih firman-Mu. Segala penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, siapapun jemaat-Mu yang ada di rumah, di live streaming, dimanapun berada, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami berdoa, Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan diberkati Tuhan, yang gagal diberkati berhasil. Kami berdoa, kami raih iman, yaitu janji firman Tuhan. Kami beriman, Tuhan yang berjanji, apa saja yang kami minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Soal firman-Mu Tuhan, kami imani, kami pulang dengan berkat Tuhan. Sebagaimana kami datang dengan berkat Tuhan, kami pulang bawa kasih dan kemurahan, kuasa mujizat Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati rumah tangga, keluarga, suami, istri, kasih mula-mula setiap hari. Kami percaya yang rukun damai, ada berkat Tuhan berlimpah-limpah. Anak-anak muda diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Maka kami imani masa depan sungguh ada. Pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Anak-anak muda yang berhasil, yang pandai, cerdas dalam karir pekerjaan usaha mereka, diberkati, disayang Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yaitu semua siapapun yang beribadah pada pagi hari ini, Tuhan sayangi Pak Yulianto bersama keluarga, dalam berkat Tuhan sempurna sehat. Pak Guntur bersama keluarga sembuh, sehat, bebas dari COVID. Berkati Pak Adrian bersama keluarga, berkati Pak Girsang bersama dengan keluarga, sempurna sehat. Apa yang dikerjakan berhasil. Tuhan berkati Urapi Lina bersama keluarga, berkati juga Bu Gledi bersama keluarga, diberkati. Kami berdoa menyerahkan semua siapapun yang beribadah, yaitu jemaat-Mu. Tuhan berkati Pak Anggoro bersama keluarga, Bu Maria diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa semua yang melayani diberkati, disayang Tuhan. Worship leader, backup singers, imam musik, Tuhan berkati tim media, tim event, bahkan juga sound operator, asyar greeter, diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan sayangi. Gembala sidang kami yang kami kasihi, Tuhan berkati umur panjang, sempurna sehat, tegap sentosa bersama keluarga besar, anak cucu mantu dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Para pemimpin gereja, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, disayang, diberkati Tuhan. Kargo Pariaji juga diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Akhirnya pulanglah dalam berkat,
damai sejahtera dari kerajaan sorga. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkat yang indah luar biasa, nyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan menjadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.